404, Episode 77 Naga Final 1. Metatron memindai tempat konferensi yang sunyi dan hancur. Raja Iblis dan Malaikat tertinggi memegang senjata masing-masing sampai beberapa saat yang lalu semua masih berbaring di lantai. Dongeng baik dan jahat berhamburan pergi. Efek dari Chaos Points yang menembus melewati titik kritis sekarang menyerang ke dalam lingkup abu-abu. Salah satu malaikat yang masih sadar mengulurkan tangan ke arahnya. Penulis. Bersamaan dengan Peo Geok, tumit Michael menghancurkan kepala Angel itu menjadi pasta daging. Dia menendang malaikat yang mati pergi, sebelum menarik keluar malaikat agung seukuran anak kecil yang tersembunyi di balik jubahnya. Malaikat tertinggi yang tidak sadar itu tergantung di tangan Michael ketika dia diangkat ke udara. Haruskah aku membunuh Raphael juga? Agak sia-sia membiarkannya pergi seperti ini. Jika itu yang kamu inginkan, tidak masalah jika Anda membiarkannya hidup. Lagi pula, Chaos Points sudah terisi maksimal. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan Raja Iblis itu? Metatron mengalihkan pandangannya ke sudut bola, tempat pertempuran sengit masih terjadi. Agares dan tubuhnya yang terluka parah ada di sana. Asmodes dan Seekers of the End lainnya menumpahkan serangan terkoordinasi padanya, tetapi Raja Iblis Agares tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh, meskipun dongeng mengalir dari seluruh tubuhnya, meskipun kedua matanya terbakar dalam kebencian seperti hantu yang mengerikan. Sementara terjebak di dalam pertempuran mematikan, Raja Iblis terus mengisap rokoknya. Bukan hanya satu, tetapi beberapa dari mereka, sebenarnya. Stigma, satu cigi untuk kekuatan luar biasa level. Tanda tanya, sedang dalam aktivasi. Stigma, one cigi untuk agility level. Tanda tanya, sedang dalam aktivasi. Stigma, one cigi untuk magic power level. Tanda tanya, sedang aktif. Itulah stigma Agares, rokok universal, yang sedang bekerja. Keistimewaannya, berkembang setelah hidup sebagai perokok untuk waktu yang sangat lama. Stigma unik untuk Raja Iblis yang memiliki fabel untuk mengoverclock kemampuan tubuh inkarnasi. Bahkan setelah menerima serangan gabungan dari 5, 6 Raja Iblis, Agares tetap berdiri, mendorong Asmodes untuk mengatakan sesuatu dengan kagum. Seperti yang diharapkan, ketenaran dari penguasa neraka timur, bukan untuk apa-apa, begitu. Namun, berapa lama kamu bisa bertahan seperti ini? Agares tidak menjawab, hanya memilih untuk mengeluarkan rokok baru dan menyalakannya. Metatron dan Michael melintasi medan perang yang sudah mati dan mendekati Raja Iblis. Agares berbicara, Metatron, kamu sebaiknya berpikir lagi. Anda tidak akan bisa melindungi, baik dan jahat, dengan cara ini. Apa artinya diingat setelah semua orang tewas? Selama itu diingat, itu akan hidup kembali lagi di masa depan. Menghidupkan kembali, seperti malaikat terkorupsi terkutukmu. Michael mengerutkan kening dalam-dalam. Raja Iblis, Raja Malaikat yang rusak, melepaskan statusnya. Status Michael menabrak seperti badai, menyebabkan Agares mundur sementara kehilangan lebih banyak dongeng. Namun, tatapan Raja Iblis masih tertuju pada Metatron. Apa gunanya mencoba melanjutkan seperti itu? Itu bukan kita. Kami menghidupkan kembali dengan cara itu tidak akan lagi menjadi Metatron atau Agares, tetapi hanya ahli Taurat surga dan penguasa neraka timur. Itulah tepatnya kita, penguasa neraka timur. Sebuah fabel abadi yang kekal kini mengalir di belakang Metatron, fabel yang telah ia baca, hidup, dan percayai. Kebaikan paling kuno tersenyum lebar. Ini adalah ahli tulis surga, orang yang mencatat bagus dunia. Eksistensi yang menilai apa yang baik, dan akan menjadi standar utama. Sambil memandangi saingan tertuanya, Agares terlalu merasakan fabel tanpa tergesa-gesa mengalir di sebelahnya. Jahat paling kuno memiringkan kepalanya. Itu adalah sejarah panjang, jahat, yang tak terhingga yang dia kejar sejauh ini, sejarah menentang, baik, dihilangkan dengan itu, dan dihukum untuk itu. Pada saat itu, Agares merasakan bahwa ribuan tahun hidupnya sekarang dirangkum menjadi satu koma. Aliran, ini tidak akan berakhir di sini selama penguasa neraka timur masih hidup, dan ahli tulisan surga terus ada. Selama mereka bertarung satu sama lain, dan mengulangi perang mereka berulang kali. Bahkan jika Metatron dan Agares terbunuh, orang lain akan menjadi ahli tulisan surga dan penguasa neraka timur. Jika hal seperti itu, baik dan jahat, maka Agares meludahkan dahaknya ke lantai dan membentuk seringai pahit. Kurung siku buka, aku akan menyerah pada jahat. Sebatang rokok terbang dari jari Agares. Berputar di udara sambil mengeluarkan asap tebal. Asmodes buru-buru berteriak, hentikan dia. Asap berputar menyelimuti seluruh tubuh Agares. Stigma, satu cigi untuk Cowardis level. Tanda tanya, sedang aktif. Keabu-abuan, asap keruh meledak saat serangan menghujani. Asap menguap, dan satu-satunya yang tersisa di tempat itu adalah sebatang rokok. Seekers of the End tidak punya pilihan selain menarik senjata mereka dalam kepahitan. Metatron memandangi rokok yang dibuang di lantai. Asap tebal mengepul di udara dari ujungnya. Musuhnya telah pergi, dan hanya bagus yang tersisa. Apakah ini perasaan kesepian, atau semacam kebebasan yang ia rasakan? Metatron tidak tahu. Seseorang menginjak-injak kuncup yang sekarat dan membunuhnya.
Jahat paling kuno mengamati dengan seksama, jahat, yang baru. Dia mengangkat kepalanya untuk menemukan Asmodes menyeringai dengan sopan ke arahnya. Betapa merindukannya. Aku berpikir untuk mengambil alih, dinding, Agares, kau tahu. Metatron memandang Raja Iblis dan menjawab. Kamu akan segera memilikinya. Apapun kasusnya, tujuan yang dimaksudkan telah tercapai sekarang. Poin kekacauan saat ini, 100. Poin chaos sekarang sudah maksimal, dan naga kiamat telah memasuki urutan kebangkitan. Dan segera, kiamat akan dimulai. Tempat konferensi hancur. Bola abu-abu yang melilit tempat konferensi hancur sedikit demi sedikit, dan mayat para malaikat agung jatuh ke tanah di bawah. Asmodes mengajukan pertanyaan, sementara itu menikmati tontonan itu. Ngomong-ngomong, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Metatron tetap diam. Saatnya berdebat apakah itu akan baik-baik saja atau belum sudah lama berlalu. Dia menyaksikan para malaikat jatuh, dan memberikan jawaban paling mirip buku teks yang bisa dia pikirkan. Semuanya sesuai dengan kehendak, baik. Untuk mencapai tidak terbaca yang paling ideal. Tidak terbaca. Harapan tersayang dari semua rasi bintang, serta di mana kisah tentang bintang akan berakhir. Asmodes berbicara. Tidak terbaca. Tampaknya semua rasi bintang yang mencarinya berakhir menjadi sangat mirip satu sama lain. Anda benar-benar menyerupai seseorang yang saya kenal. Disposisi Anda benar-benar bertentangan satu sama lain. Tepat sebelum Metatron bisa bertanya siapa itu, dia mendengar Dragon's Howling merobek langit. Gua. Naga, dengan mudah berjumlah beberapa ribu, dengan bebas berkeliaran di langit untuk mengobarkan perang berdarah. Ledakan terdengar tanpa henti. Naga dan sayap mereka yang robek menabrak bumi. Ini bukan tontonan yang diharapkan untuk dilihat oleh Metatron. Titik. Naga kiamat belum dihidupkan kembali. Apa yang membuatmu kaget? Bagaimanapun, kita bukan satu-satunya yang mengejar tidak terbaca. Asmodes balas menatap seseorang yang menatap mereka dari tanah dan nyengir lebar. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, sedang mengaum. Naga api hitam itu memang kuat. Itu naik seperti meteor sambil merobek puluhan naga menyelimuti langit, dan mengumumkan kehadirannya melalui tampilan status yang perkasa. Seperti yang diharapkan dari salah satu rasi bintang terkuat di Ways of Survival. Han Suyong menjadi bersemangat ketika sponsornya mengamuk dan berteriak sambil melambaikan perbannya. Aku bangga padamu untuk pertama kalinya, Black Flame Dragon. Membunuh mereka semua. Kuatkan, Chimera Dragon. Xin Yuseng dengan erat menggenggam tangannya sendiri dan menatap langit dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Rasa kehadiran Abyssal Black Flame Dragon menguat. Rasa kehadiran Chimera Dragon menguat. Setiap kali Black Flame Dragon dan Chimera Dragon mengalahkan lawan mereka, status mereka, penggunaan normal. Bukan status, juga naik lebih tinggi. Melihat pertempuran semangat mereka, bahkan hatiku terasa seperti berdebar kencang juga. Setelah mempelajari naga sebentar, aku memberi isyarat pada Yu Jung Hyok dengan mataku. Mengerti. Dia membalas tatapanku dan bersama teman-teman kami yang lain, membuat langkah mereka. Tugasnya sekarang adalah untuk menghubungi nebula di dekat kami sebelum naga kiamat mulai bergerak. Dan saya juga punya sesuatu untuk dilakukan. Saya mengamati masing-masing naga yang terbang di udara dan berpikir sendiri. Ini bukan pertama kalinya naga kiamat dihidupkan kembali. Sangat mungkin bahwa, naga kiamat, sebelumnya juga berada di antara jajaran naga di atas kepala. Beberapa raja naga merasakan kehadiranmu. Sial. Kuah. Aku secara refleks mengaktifkan transformasi petir, dan bertahan melawan Dragon Breath. Beberapa raja naga melotot ke arahku, tapi kemudian, terbang lagi sambil memiringkan kepala mereka. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang agak aneh. Titik. Apa yang terjadi dengan mereka? Belum lagi, aku bahkan bukan naga. Tapi kemudian, saya mendengar pesan tertentu. Kamu berhak memasuki Festival Naga. Titik. Apa? Maukah kamu memasuki Festival Naga? Kepalaku keluar sementara setelah pesan itu tiba-tiba melayang ke pandanganku. Tidak, tunggu sebentar. Aku mungkin seorang rasi bintang, tapi aku jelas bukan naga, jadi kenapa pesan seperti itu? Mengapa kamu tidak berpartisipasi dalam proses? Titik. Hanya kapan orang ini sedekat ini denganku? Saya mengangkat penjaga dan berbalik ke arah asal suara itu. Seorang humanoid yang sangat cantik, yang jenis kelaminnya tidak dapat dipahami, berdiri di sana. Rambutnya bersinar dalam warna kemerahan terang, aku tidak bisa merasakan status kuat darinya, tapi tetap saja, penampilan luarnya memang memiliki aura mistik tertentu yang tidak bisa dijelaskan. Titik. Seorang reincarnator. Bisa jadi. Pulau ini adalah rumah bagi sejumlah kecil makhluk yang benar-benar kuat yang menyembunyikan kekuatan mereka, seperti Yu Hoseng, tinju tak terkalahkan. Aku bertanya padamu mengapa kamu belum berpartisipasi. Aku tidak yakin apa maksudmu, tapi aku tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Kenapa tidak? Apakah kamu tidak memiliki hati naga? Petik 2. Baru kemudian saya akhirnya menyadarinya. Fragmen dongeng, hati rusak naga emas muda, sedang bergerak. Sekarang setelah kupikir-pikir, hatiku sebenarnya milik naga emas, sebuah fragmen dari fabel yang kuserap kembali di Story Horizon sejak dulu. Fabel fragmen,
Ayang Gold Dragon's Broken Heart, ingin berpartisipasi dalam festival naga. Aku bertanya-tanya mengapa hatiku berdegup kencang semenjak sebelumnya. Apakah itu alasan mengapa? Reincarnator bertanya lagi padaku. Jika kamu benar-benar naga, kamu harusnya benar-benar marah dengan situasi ini. Petik 2. Situasi macam apa ini, kalau begitu? Situasi di mana naga agung dan mulia dihabiskan sebagai bahan untuk beberapa skenario. Saat itu, jantung saya yang berdetak kencang tiba-tiba menjadi dingin dengan cepat. Reincarnator melanjutkan, baik dan jahat, berkomunikasi, siklus kehidupan. Di dalam tema besar, naga terus dieksploitasi. Jika Anda benar-benar naga, maka Anda harus memasuki festival. Menjadi naga terakhir yang akan membawa wahyu menjadi kenyataan dan berkontribusi pada penghancuran dunia. Dan saksikan akhir skenario yang telah mencuri identitas Anda, keberadaan Anda. Petik 2. Dengan hati-hati aku mempelajari Reincarnator. Baik dan jahat, komunikasi, samsara. Jika seseorang adalah reincarnator yang hidup untuk waktu yang sangat lama, itu mungkin untuk mengalami semua tema. Jika seseorang memang reincarnator yang hidup untuk waktu yang sangat lama, itu benar. Saya merenung sebentar sebelum menjawab. Tidak semua cerita dari skenario itu saling terkait oleh serangkaian kemalangan. Beberapa hal ditemukan hanya karena ada skenario. Anda mungkin tidak menyadarinya dengan tinggal di Isle of Reincarnators, tetapi tanpa ragu, skenario berubah. Petik 2. Aku membenci diriku sendiri karena mengatakan kata-kata itu, tetapi tetap saja, aku tulus dengan setidaknya setengah dari mereka. Saya bisa melihat Yu Jung Hyuk dan sekutu saya bertemu dengan rasi bintang lainnya. Reincarnator yang misterius menyaksikan adegan yang sama dengan saya sebelum menjawab. Berubah. Bagaimana skenario berubah, lalu? Bisakah naga atau monster menjadi protagonis dari fabel sekarang? Petik 2. Sudah ada dongeng seperti itu. Namun, mereka pasti sangat tidak populer. Beberapa memang agak populer, beberapa bahkan dari masa lalu juga. Saya yakin Anda pernah mendengarnya sebelumnya. Seperti, The Song of the Nibelungs, atau legenda Saint George. Petik 2. Naga tidak pernah menjadi protagonis dalam cerita itu. Beberapa naga di udara tersesat dan menabrak satu sama lain sebelum jatuh kembali ke bumi. Reincarnator melanjutkan, naga selalu makhluk yang diburu. Disebut sebagai asal mula semua kejahatan, dan digambarkan sebagai penjahat yang menyedihkan yang menculik putri manusia atau menimbun gunung emas. Ketika Anda memikirkannya, itu adalah cerita yang agak lucu, bukan? Mengapa naga tertarik pada emas atau betina dari spesies lain? Petik 2. Itu bukan satu-satunya cerita di luar sana. Ada banyak skenario di mana naga keluar ke dunia manusia untuk bersenang-senang juga. Misalnya, naga yang polimorf menjadi manusia yang cantik. Apa kau benar-benar berpikir mereka naga murni? Kalau begitu. Petik 2. Saya menemukan diri saya tidak dapat menjawab. Reincarnator berbicara. Puluhan ribu tahun yang lalu, naga dieksploitasi dengan cara yang persis sama. Pada akhirnya, setiap skenario dimaksudkan untuk spesies lain, untuk rasi bintang lainnya. Petik 2. Ketika terus berbicara, saya merasakan status yang tidak menyenangkan semakin keluar dari suaranya. Tidak ada satu skenario pun yang memperlakukan naga sebagai naga. Naga selalu dieksploitasi, dirantai ke batasan, dan dipandang sebagai target penaklukan skenario. Mungkin, tidak ada yang berubah banyak bahkan sekarang. Semakin sulit bernafas, udara di sekitarnya bergeser tidak stabil. Status yang mampu mengikat sebuah konstelasi kelas fabel seperti aku ke tempat, naga api abisal, meraung ke langit sampai saat itu, buru-buru mulai terbang ke arahku. Aku menatap naga api hitam dan berbicara. Aku akan mengubahnya. Kamu akan. Tapi bagaimana caranya? Aku akan memastikan bahwa naga tidak menderita nasib sengsara itu lagi. Constellation, Secretive Plotter, sedang melihatmu. Tatapan bintang-bintang berkumpul pada kami. Sejumlah besar rasi bintang memandangmu. Banyak rasi bintang ketakutan setelah melihat siapa yang di sebelahmu. Reincarnator, menatapku dengan mata tanpa emosi. Menarik. Penampilan luarnya mulai berubah berikutnya. Itu adalah polymorph, sihir yang sering digunakan oleh naga untuk bersenang-senang. Puluhan ribu tahun yang lalu, ada seorang Dokkaibi yang berbicara kepada saya tentang tawaran yang sama persis. Dikatakan bahwa itu akan menciptakan dunia di mana naga bisa menjadi penguasa skenario. Petik 2. Rasanya seolah-olah semua yang ada di depan mataku bertambah gelap. Kelima indera saya tidak mau mendengarkan saya. Visi redupku mulai gemetar tak terkendali, saat dongeng mengalir keluar dari lubang hidungku. Sin Yuseng bersorak pingsan seperti boneka dengan talinya terpotong, darah mengalir dari mulut dan hidung Han Suyong saat dia menatap kami dengan kaget. Bahkan ketika tinnitus cukup keras untuk memecahkan gendang telingaku, pesannya entah bagaimana berhasil masuk ke kepalaku. Kim, Dokja, apa sih ini? Tangan dan kaki saya gemetar. Saya jatuh di pantat saya, dan berusaha keras untuk mengangkat kepala. Bagaimana ini bisa disebut status? Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis, mendesak Anda untuk melarikan diri. Constellation, Queen of the Darkest Spring, menatapmu dengan ekspresi mendesak. Constellation, Father of the Rich Knight, adalah
Suara naga yang tak terbatas mengalir ke telingaku selanjutnya. Dokkaebi yang menipu saya saat itu telah menjadi Dokkaebi King sekarang. Matahari menghilang dan seluruh dunia sekarang tertutupi oleh bayangan sesuatu. Naga zaman akhir, naga terakhir dari kitab Wahyu, membentangkan sayap-sayap bencana pada akhirnya. Fin.